Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ibu Guru di Aura Zahra Bunga Padi TV. Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat. Hari ini Ibu tidak sendirian, ada 3 rekan guru yang akan berbagi ilmu tentang teks eksposisi. Saya Wirni Artini. Mari senantiasa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Saya Hendriana Agi. Bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu kita. Senang bisa menemani kalian di sini untuk belajar daring bahasa Indonesia. Saya Pia Puspitasari. Dengan belajar bahasa Indonesia dapat melatih keterampilan berbahasa Indonesia. Berbicara teks eksposisi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yakni uraian atau paparan yang menjelaskan tujuan atau maksud dalam sebuah karangan. Untuk lebih memahami baik itu ciri-ciri teks eksposisi, jenis-jenis teks eksposisi, dan memahami isi teks eksposisi akan dijelaskan oleh rekan guru saya. Terima kasih. Teks eksposisi berdasarkan cirinya ada 4. Yang pertama, objektif. Kedua, informatif. 3, faktual. Dan yang keempat, memiliki tujuan. Objektif, yakni setiap pokok persoalan yang dibahas tidak subjektif dan tidak emosional. Informatif, yakni seorang penulis ingin memberikan uraian objek untuk menambah informasi dalam pengetahuan kepada pembaca. Faktual, yakni hal yang disampaikan benar-benar bersifat fakta. Memiliki tujuan, yaitu memberikan keterangan yang jelas berupa gambaran tentang suatu objek. Baiklah, melanjutkan penjelasan dari Pak Agi, saya akan menjelaskan 6 teks eksposisi. Pertama, eksposisi definisi, yakni eksposisi yang memberikan rumusan tentang ruang lingkup dan ciri-ciri suatu konsep yang menjadi pokok permasalahan. Ditandai dengan kalimat definisi atau definitif. 2, eksposisi identifikasi, yakni eksposisi yang menyebutkan ciri atau unsur pengenal suatu objek. Biasanya ditandai dengan menjawab apa itu atau siapa itu. Ketiga, eksposisi perbandingan atau pertentangan, yakni eksposisi yang menunjukkan persamaan atau perbedaan 2 objek atau lebih. Biasanya ditandai dengan konjungsi perbandingan atau pertentangan, namun sebaliknya dan lain-lain. Keempat, eksposisi ilustrasi, yakni eksposisi yang memberikan gambaran secara khusus dan konkret terhadap objek. Biasanya disajikan secara deskripsi atau narasi. Kelima, eksposisi klasifikasi, yakni eksposisi dengan menampilkan pengelompokan terhadap objek ditandai dengan bagian. Keenam, eksposisi analisis, eksposisi yang menguraikan permasalahan dengan menjawab sebab akibat atau analisis kausal dan menjawab bagaimana atau analisis proses. Nah, dari paparan tadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa teks eksposisi dapat diidentifikasi berdasarkan fakta dan opini. Maka terdapat kalimat fakta dan kalimat opini. Kalimat fakta yakni kalimat yang berisi peristiwa atau kejadian yang terjadi secara sebenar-benarnya. Sedangkan kalimat opini yakni pendapat yang dikemukakan perlu diuji kebenarannya. Contoh kalimat fakta. Ekologi industri adalah bidang ilmu yang memfokuskan pada 2 tujuan, yaitu peningkatan ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan. Berbeda dengan kalimat opini. Ekologi industri memiliki peranan penting bagi meningkatkan perekonomian dan kualitas lingkungan. Menarik sekali. Di dalam teks eksposisi, ketika kita memahami isi, harus paham itu kalimat fakta, kalimat opini, dan kita tahu bahwa di dalam teks eksposisi dibangun oleh beberapa paragraf. Di setiap paragraf dibangun oleh
pokok pikiran utama dan pokok pikiran penjelas. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi. Silahkan. Terima kasih. Struktur pertama dalam teks eksposisi yaitu tesis. Tesis merupakan pernyataan pendapat atau opini yang menjadi pokok pembicaraan dalam suatu teks eksposisi. Yang kedua, argumentasi. Di sini argumentasi menjelaskan isi teks eksposisi yang menjelaskan beberapa argumen terhadap pokok permasalahan yang dibicarakan dalam suatu teks eksposisi. Ketiga, penegasan ulang. Penegasan ulang berbasis penegasan ulang kembali pada argumentasi sebelumnya. Ini dia contohnya. Sebuah teks tidak lepas dari yang namanya aspek atau unsur kebahasaan. Begitupun dengan teks eksposisi. Unsur atau aspek kebahasaan eksposisi terdiri dari 3 unsur utama. Yang pertama yaitu afiksasi, verba, dan adanya istilah. Untuk afiksasi dan verba sudah dibahas di materi sebelumnya, yaitu pada materi teks laporan hasil observasi. Kali ini khusus untuk penggunaan istilah dalam teks eksposisi. Teks eksposisi karena bertujuan untuk menyampaikan ataupun memberikan penjelasan tentang sesuatu hal yang tadinya kita tidak tahu menjadi tahu, maka biasanya di sini terdapat istilah yang dicantumkan di dalam teks eksposisi. Di sini istilah yang maknanya terdapat di dalam Kamus Bahasa Indonesia. Contoh istilahnya, yang pertama misalkan kalau kita mengambil tema tentang transportasi, mungkin di dalam teksnya akan dihadirkan atau dicantumkan istilah busway. Busway di dalam Kamus Bahasa Indonesia maknanya adalah sistem transportasi bus rapid test. Apabila kita mengetengahkan teks eksposisi yang bertema tentang teknologi informasi dan komunikasi, mungkin akan ada atau dihadirkan salah satu istilah di antaranya adalah daring. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, daring di sini artinya adalah dalam jejaring atau terhubung melalui jejaring komputer, internet, atau yang lain-lain. Perlu dipahami juga, dalam penyusunan teks eksposisi perlu mempertimbangkan 5 hal, yaitu 1. Menentukan topik, 2. Menentukan tujuan, 3. Mengumpulkan bahan, 4. Membuat kerangka karangan, dan terakhir menulis karangan yang sebenarnya, yaitu teks eksposisi. Dan tak kalah pentingnya, ketika teks eksposisi sudah dibuat, jangan lupa untuk dilakukan penyuntingan, baik itu menyunting sistematika, menyunting isi, dan menyunting kebahasaan. Demikianlah pembelajaran bahasa Indonesia kolaborasi dari kami. Silakan ke penugasan di Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Salam bahasa Indonesia. Salam literasi.